Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, pada hari ini antum akan belajar mengenai materi budaya Melayu Riau. Pada pertemuan pertama, ustazah akan mengajarkan antum mengenai bab pertama, lingkungan hidup. Nah, sebelum ustazah menjelaskan materi ke antum, ada tujuan pembelajaran yang harus antum capai pada hari ini. Yang pertama, antum dapat menyebutkan maksud dan jenis dari lingkungan hidup, dan yang kedua, antum dapat menerapkan adab terhadap lingkungan hidup. Adakah di antara anak-anak ustazah yang tahu arti dari lingkungan hidup? Nah, kalau tidak tahu, dengarkan penjelasan ustazah. Lingkungan hidup adalah segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita. Tunjuk Ajar Melayu telah memberikan tentang bagaimana cara dan adab kita terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Anak-anak ustazah, hari ini ustazah akan berkisah kepada antum tentang batu geliga. Mohon antum simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tuaka. Dia tinggal bersama ibunya. Sehari-hari, ibunya mencari kayu api untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu api itu, mereka belikan beras dan makanan. Suatu hari, mereka melihat 2 ekor ular berkelahi. Tuaka dan ibunya segera berlindung. Nampaknya kedua ular itu sedang berebut geliga, yaitu permata Raja Ular. Akhirnya, salah satu ular itu mati, sedangkan yang satu lagi nampak menelan batu geliga tersebut. Dia nampak kesakitan karena terluka parah. Karena iba melihat ular yang terluka, Tuaka berniat merawat ular itu sampai sembuh. Ibunya pun setuju. Tiba di rumah, Tuaka segera mengobati luka, kemudian menaruh ular itu di dalam bakul. Beberapa hari kemudian, ular itu menghilang dari bakul walau sudah dicari dari berbagai sudut. Ular itu tetap tidak ditemukan juga. Yang tinggal hanya batu geliga yang pernah dilihat Tuaka ketika ular itu berkelahi dengan ular lain. Ibu mengatakan bahwa mungkin saja sang ular sengaja meninggalkan batu geliga itu sebagai ucapan terima kasih, karena Tuaka sudah merawat ular itu sampai lukanya sembuh. Anak-anak ustazah, setelah antum mendengar cerita tadi, kira-kira apa ya hikmah dari cerita tersebut? Nah, kita dapat simpulkan bahwa binatang atau hewan adalah bagian dari lingkungan yang harus tetap kita jaga. Kita tidak boleh semena-mena terhadap hewan. Sikap kita terhadap hewan antara lain. Yang pertama, memberi makan binatang peliharaan atau hewan ternak secara layak dan teratur. Yang kedua, kalau mengusir hewan jinak, usirlah dengan cara yang baik. Jangan sampai memukulnya, apalagi hingga terluka. Yang ketiga, apabila keluar rumah dalam waktu yang lama, jangan kurung hewan peliharaan di dalam rumah. Misalnya kucing. Apabila dikurung, dia tidak dapat mencari makan di luar. Atau apabila meninggalkan ikan di akuarium, tentu tidak ada yang memberi makan. Yang keempat, tidak boleh menganiaya binatang. Misalnya ketika hendak membunuh ular, tidak boleh menyiksanya dengan membiarkan dia mati perlahan. Nomor 5, tidak boleh menebar racun dan tuba ke dalam air, karena hal itu dapat membunuh semua makhluk hidup yang ada di air, dari yang besar hingga yang masih di dalam telur. Baik anak-anak ustazah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, berakhir pula lah pembelajaran BMR kita pada hari ini. Kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa Tunjuk Ajar Melayu telah memberikan tentang bagaimana cara dan adab kita terhadap makhluk hidup,
dan lingkungan sekitar. Tinggal tugas kita adalah menjalankan cara dan adab yang sudah diajarkan. Anak-anak Ustazah berharap Antum dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.